Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pembelajar, selamat bergabung kembali dalam mata pelajaran Teknologi Perkantoran. Bersama Bu Ayun, kali ini kita akan membahas tentang KD yang keempat, yaitu menerapkan pengoperasian aplikasi pengolah angka, sehingga nanti Anda diharapkan untuk bisa mengoperasikan aplikasi pengolah angka. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi pengolah angka menggunakan Microsoft Excel. Microsoft Excel digunakan untuk mengolah data atau spreadsheet. Dengan menggunakan Microsoft Excel, Anda dapat memasukkan data-data, baik berupa angka, teks, tanggal, laporan keuangan, dan sebagainya, untuk diolah dengan menggunakan fungsi dan formula untuk keperluan analisa data. Microsoft Excel dilengkapi dengan 7 buah tab, di luar tab File dan tab Developer yang perlu diaktifkan secara khusus. Tab Home menyerupai tab Home pada Microsoft Word, namun dilengkapi dengan fitur pengolahan data seperti conditional formatting, pengaturan format tabel, menambah baris dan kolom, mengatur tipe data, dan sebagainya. Tab Insert digunakan untuk memasukkan berbagai objek, namun difokuskan untuk objek yang berkaitan dengan penyajian data seperti chart, spark lines, filter, dan sebagainya. Pembuatan pivot table juga dapat dilakukan melalui tab ini. Tab Page Layout digunakan untuk mengatur layout dokumen dan worksheet, seperti margin, ukuran, dan gambar latar belakang. Munculnya grid yang membentuk kolom serta baris juga bisa diatur di bagian ini. Selanjutnya adalah tab formula yang menjadi ciri khas pada Microsoft Excel. Karena tab ini hanya ada di Microsoft Excel untuk mengolah data dengan menggunakan berbagai fungsi dan formula. Berbagai keterkaitan antar sel yang terlibat dalam penggunaan formula juga bisa dilacak menggunakan perintah-perintah yang ada di dalam tab ini. Selanjutnya adalah tab data. Tab ini digunakan untuk berbagai pengolahan data di luar pemanfaatan fungsi, misalnya untuk mengambil data dari sumber eksternal, memfilter data, mengubah teks menjadi kolom, melakukan validasi, dan sebagainya. Tab Review digunakan untuk mereview data, seperti menulis komentar, memproteksi sheet, dan workbook. Yang terakhir adalah tab View. Tab ini digunakan untuk mengatur bagaimana sheet akan ditampilkan di layar monitor. Untuk mengoperasikan Microsoft Excel, yang pertama kali kita lakukan adalah membuat workbook baru. Caranya, klik Excel, kemudian klik Blank Workbook. Dalam satu file workbook, Anda bisa menulis banyak data yang berbeda dalam lembaran-lembaran yang disebut dengan worksheet, atau bisa disebut dengan sheet. Worksheet atau yang biasa disebut dengan sheet adalah sejumlah halaman yang ada dalam setiap workbook. Secara default, ketika Anda membuat workbook baru, maka Excel akan menyediakan selembar sheet yang langsung bisa digunakan. Apabila Anda ingin membuat lembar worksheet baru, maka Anda dapat mengklik New Sheet. Jika ingin menghapus worksheet, tinggal klik kanan, kemudian Delete. Untuk mengganti nama worksheet, tinggal klik 2 kali, kemudian diberi nama. Atau klik kanan, Rename. Misal ini saya tambahkan lagi seperti ini. Anda juga dapat memindahkan worksheet sesuai keinginan Anda untuk memudahkan mobilitas kerja. Ada 2 cara untuk memindahkan sheet ke tempat lain dalam satu lembar kerja Excel. Yang pertama adalah klik salah satu sheet, kemudian drag pada posisi yang Anda inginkan. Yang kedua, caranya adalah klik kanan, pilih Move or Copy, kemudian misalnya saya Move to End, oke. Jadi berpindah. Apabila kita ingin mengcopy, misal ini kita copy, tinggal klik kanan, Move or Copy,
kemudian move to end, lalu create a copy, lalu OK. Otomatis akan tercopy dan berada sesuai dengan tempat yang kita pilih, yaitu berada di belakang. Pada tiap lembar kerja Excel terdiri dari banyak sel. Sel merupakan pertemuan antara kolom dan baris. Dalam worksheet, pertemuan kolom dan baris membentuk kotak-kotak kecil. Ini yang dinamakan sel. Anda di sini bisa mengetikkan teks atau angka. Misal 1, 2. Di sini Anda juga bisa memberikan warna pada sel. Caranya, seleksi atau blok sel yang akan diberi warna, kemudian klik fill color, lalu pilih warna sesuai dengan keinginan. Misal di sini saya beri judul daftar nama siswa. Pada judul, di sini Anda bisa menggabungkan sel. Caranya adalah seleksi sel atau blok sel yang akan digabungkan, kemudian klik merge cell. Otomatis sel yang tadinya 3 menjadi 1 atau tergabung menjadi 1. Di sini Anda juga bisa menambahkan sel di antara dua sel ini. Caranya adalah klik kanan, kemudian insert. Cara yang kedua untuk menambahkan sel adalah dengan menekan tombol Ctrl Shift plus. Di sini Anda juga bisa menghapus sel. Klik sel yang akan dihapus, kemudian klik kanan, lalu delete. Cara yang kedua adalah letakkan pada sel atau baris yang akan dihapus, kemudian tekan Ctrl Min. Sekarang saatnya kita memanfaatkan aplikasi Microsoft Excel untuk mempermudah dalam proses penyajian data. Di sini adalah sheet pertama, dan saya akan membuat pada sheet yang kedua. Sekarang saya akan mencoba untuk membuat sebuah tabel. Tabel merupakan bentuk penyajian data yang paling sederhana, sehingga pembuatannya pun terbilang cukup mudah. Pertama kali yang kita lakukan adalah mengetikkan semua data terlebih dahulu. Misalnya saya mempunyai data seperti ini. Cara pengaturannya adalah, pertama saya akan menggabungkan sel ini terlebih dahulu. Kemudian saya akan memunculkan area teks biar terlihat secara keseluruhan. Caranya adalah letakkan di antara kolom A dan kolom B sampai kursor berbentuk seperti ini. Kemudian klik 2 kali. Kemudian letakkan kursor di antara kolom B dan kolom C, lalu klik 2 kali. Untuk menambahkan kolom, letakkan kursor pada kolom A sampai berbentuk seperti ini, kemudian klik, lalu klik kanan, insert. Di sini saya akan menambahkan nomor 1, 2. Tidak usah diketik secara keseluruhan, tinggal kita seleksi, kemudian letakkan kursor sampai berubah menjadi kursor tanda plus seperti ini, lalu drag. Di sini kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita, misalnya seperti ini, mungkin ini kurang lebar.
Jika kita ingin menambahkan baris, letakkan kursor pada baris, kemudian klik kanan, lalu insert. Kemudian saya akan menambahkan judulnya di sini. Misalnya di sini nomor, misalnya di sini nomor, kemudian tanggal, di sini pengeluaran, dan jumlah. Untuk pengaturan tanggal, di sini saya akan membuat lebih lengkap di tahunnya. Kita blok, kemudian klik pada number format, lalu pilih date, kemudian kita pilih style date yang kita inginkan. Misalnya di sini saya memilih model ini. Klik OK. Pada kolom jumlah ini akan saya atur juga. Kita blok dulu. Kemudian saya akan memilih rupiah. Di sini saya memilih accounting number format. Klik more accounting format. Lalu cari yang Rp. Di sini saya memilih Rp Indonesian. Desimalnya saya kurangi. Lalu OK. Otomatis di sini akan berubah. Setelah semua data lengkap, saya akan menyajikannya menjadi sebuah tabel. Caranya adalah seleksi area yang akan dijadikan menjadi tabel, kemudian klik insert, lalu klik table, kemudian OK. Cara yang kedua adalah seleksi area, kemudian klik home, lalu format as table. Kita bisa memilih di sini style yang kita inginkan. Saya pilih ini, lalu OK. Setelah itu kita rapikan. Setelah kita rapikan, kita lihat previewnya. Klik file, kemudian print. Di sini terlihat preview tampilan tabel yang sudah kita buat. Saya akan mencoba untuk mengatur kertasnya terlebih dahulu. Di sini saya pilih A4, klik show margin, kemudian klik back setup. Di sini saya mencoba untuk center on page-nya menjadi horizontal, lalu OK. Jika Anda ingin merubahnya menjadi landscape, tinggal klik back setup, kemudian pada page pilih landscape, lalu OK. Jika tampilannya seperti ini masih belum bagus, Anda bisa mengatur kembali pada bagian adjust to. Di sini kita tambah menjadi 125, lalu OK. Jika masih kurang besar, kita tambah menjadi 140. Ini masih kurang besar menurut saya. Ini menurut saya masih kurang besar. Jadi kita sesuaikan biar kanan kirinya proporsional. Sini coba saya buat menjadi 155. Oke. Saya coba tambahkan menjadi 160. Terlalu lebar. Anda bisa mengaturnya sesuai dengan selera. Data tabel sudah siap untuk dicetak. Ketika ingin mencetak, tinggal klik print. Ketika ingin menyimpan, tinggal klik save atau save as. Saya coba untuk menyimpan. Klik save, kemudian pilih, ketikkan nama, misal data pengeluaran, lalu klik save.
Microsoft Excel juga memiliki fasilitas pembuatan chart yang berfungsi untuk menampilkan data-data Anda dalam bentuk grafik atau visual sehingga lebih mudah dibaca dan dipahami. Di sini Anda bisa membuat grafik dengan berbagai macam tampilan dengan cara cepat dan langkah yang cukup sederhana. Pastikan bahwa Anda telah bekerja dalam worksheet dan memasukkan semua data dalam bentuk tabel seperti ini. Kemudian seleksi area data yang akan dijadikan grafik. Klik Insert, kemudian pilih chart sesuai dengan kebutuhan. Akan tetapi, jika Anda bingung, Anda bisa klik Recommended Chart. Lalu, OK. Kemudian tinggal Anda tambahkan titelnya. Untuk merubah tampilan chart, Anda bisa klik Chart, klik Design, kemudian Change Chart Type, lalu Anda bisa memilih tampilan chart sesuai dengan kebutuhan Anda. Misal saya pilih ini, lalu OK. Lalu pada desain, Anda bisa menentukan desain mana yang cocok atau chart style yang cocok sesuai dengan selera Anda. Demikianlah penjelasan tentang aplikasi pengolah angka. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang logika dan operasi perhitungan data, akan tetapi dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Selamat belajar dan semoga sukses. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.